wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis statistik bisnis pada UMKM warung makan kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi presentasi. Selamat menyimak video ini. Terima kasih. Pada penelitian ini, kami menganalisis pola penjualan UMKM warung makan kita menggunakan pendekatan statistika bisnis. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penjualan sehingga dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan pemasaran, promosi, dan operasional yang lebih tepat. Objek penelitian kami adalah UMKM warung makan kita yang bergerak di bidang kuliner harian. Data yang digunakan merupakan data observasi selama 40 hari, mulai dari tanggal 4 Mei sampai 12 Juni 2026. Sehingga sudah memenuhi syarat jumlah sampel lebih dari 30 data. Nah, variabel yang kami gunakan terdiri dari penjualan harian sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel independennya yaitu jumlah pengunjung, biaya promosi, rating ulasan pelanggan, dan kategori hari yaitu weekday atau weekend. Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata penjualan perharinya sebesar 1.957.350 dengan simpangan bakunya yaitu 630.703. Rata-rata jumlah pengunjung adalah 108 orang per hari, sedangkan rata-rata rating pelanggan sebesar 3,96 dari skala 1 sampai 5. Dari total 40 hari pengamatan, terdapat 10 hari weekend atau sekitar 25% dari keseluruhan data. Selanjutnya, pada penelitian ini, kami menggunakan 3 tahap analisis statistik. Tahap yang pertama adalah estimasi parameter. Pada tahap ini, kami menghitung rata-rata penjualan dan menentukan interval kepercayaan 95%. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum penjualan yang mungkin terjadi pada populasi berdasarkan data sampel yang kami miliki. Tahap yang kedua adalah pengujian hipotesis. Kami melakukan uji T1 sampel untuk menguji apakah rata-rata rating pelanggan mencapai atau melebihi 4,0. Selain itu, kami juga menggunakan uji 2 sampel independen atau wedge test untuk membandingkan penjualan pada hari kerja dan akhir pekan. Lalu yang terakhir ada tahap ketiga adalah analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi person digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah pengunjung dan penjualan, sedangkan analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh variabel seperti jumlah pengunjung, biaya promosi, dan rating pelanggan terhadap penjualan. Kami juga melakukan uji F, uji T, dan VIF untuk melihat signifikansi model serta mendeteksi adanya multikolinearitas. Nah, ketiga tahap ini dilakukan secara berurutan. Estimasi parameter digunakan untuk memahami karakteristik data, pengujian hipotesis untuk membuktikan suatu klaim secara statistik, dan korelasi serta regresi untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel terhadap penjualan. Baik, di sini saya Giska Aulia akan menjelaskan tentang estimasi parameter rata-rata penjualan. Pada tahap pertama, kami menghitung rata-rata penjualan harian menggunakan interval kepercayaan 95%. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata penjualan diperkirakan berada di antara Rp1.795.641 sampai Rp2.199.059 dengan rata-rata sampel sebesar Rp1.997.350. Grafik di sebelah kanan menunjukkan penyebaran data penjualan. Garis merah adalah rata-rata penjualan, sedangkan grafik hijau menunjukkan batas interval kepercayaan. Karena jumlah sampel yang digunakan 40 data, maka berdasarkan central limit, hasil estimasi ini dapat dipercaya. Kesimpulannya, perusahaan dapat menggunakan kisaran sekitar 1,8 juta sehingga 2,2 juta sebagai acuan target penjualan hari. Di sini juga ada uji hipotesis rating pelanggan. Pada tahap kedua,
kami menguji apakah rata-rata rating pelanggan sudah mencapai 4,0. Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata rating sebesar 3,96 dengan p-value 0,236. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Artinya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rating pelanggan berada di bawah 4,0. Kesimpulannya, kualitas layanan masih dianggap memenuhi standar. Namun, karena rata-ratanya masih sedikit di bawah 4,0, perusahaan tetap perlu meningkatkan kualitas layanan agar kepuasan pelanggan semakin baik. Pada tahap kedua, kami melakukan uji 2 sampel menggunakan uji Wells atau Independent Sample T-Test. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan antara hari kerja atau weekday dan akhir pekan atau weekend. Dari grafik terlihat bahwa rata-rata penjualan pada hari kerja sebesar Rp 1.824.000, sedangkan pada akhir pekan mencapai Rp 2.517.000. Artinya, secara rata-rata penjualan pada akhir pekan lebih tinggi dibandingkan dengan hari kerja. Selanjutnya dilakukan uji statistik dan diperoleh hasil T sama dengan 3,6748 dan p-value-nya sama dengan 0,0017. Karena nilai P sebesar 0,0017 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka HO ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penjualan weekday dan weekend. Nah, kesimpulannya, penjualan pada akhir pekan memang secara statistik lebih tinggi dibandingkan hari kerja, sedangkan perbedaan tersebut bukan terjadi karena kebetulan. Adapun implikasi bisnis yang bisa diterapkan yaitu dari hasil ini perusahaan dapat mengambil beberapa keputusan bisnis, misalnya menambah stok barang menjelang akhir pekan agar tidak kehabisan persediaan, menambah jumlah karyawan atau karir karena jumlah pembeli biasanya meningkat, dan juga sebaliknya pada hari kerja perusahaan ini bisa mengadakan promo atau diskon khusus weekday agar penjualan ini lebih merata. Oke, materi berikutnya yaitu pengunjung mendorong penjualan atau korelasi dan regresi. Jadi pada tahap ketiga ini kami menganalisis hubungan antara jumlah pengunjung dengan penjualan menggunakan analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Hasil korelasi menunjukkan nilai R sama dengan 0,612 dengan P lebih kecil dari 0,001. Nah, yang artinya nilai korelasi sebesar 0,612 ini menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara jumlah pengunjung dan juga penjualan. Jadi, semakin banyak pengunjung yang datang, maka penjualan cenderung meningkat. Karena nilai P lebih kecil dari 0,001, hubungan tersebut juga signifikan secara statistik sehingga bukan terjadi secara kebetulan. Nah, selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk mengetahui beberapa besar pengaruh jumlah pengunjung terhadap penjualan. Hasilnya ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang pengunjung diperkirakan dapat meningkatkan penjualan rata-rata sebesar Rp 18.980 perharinya. Selain itu, diperoleh nilai R pangkat 2 sebesar 0,3745 atau sekitar 37,45%, yang artinya sekitar 37,45% ini perubahan penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah pengunjung, sedangkan 62,55% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya harga, promosi, kualitas produk, cuaca, hari libur, atau faktor lainnya. Nah, selanjutnya grafik di sebelah kanan ini menunjukkan hubungan antara pengunjung dan juga penjualan. Titik-titik biru merupakan data penjualan setiap hari, sedangkan garis merah adalah garis regresi. Karena garisnya ini menanjak ke atas, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pengunjung, maka penjualan juga cenderung meningkat. Meskipun demikian, tidak semua titik-titik berada tepat di garis karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi penjualan.
Berdasarkan kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan pada akhir pekan terbukti lebih tinggi dibandingkan hari kerja. Selain itu, jumlah pengunjung memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penjualan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya meningkatkan stok dan jumlah karyawan pada akhir pekan, serta menyusun strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak pengunjung, karena hal tersebut berpotensi meningkatkan penjualan. Saya akan menjelaskan bagian 3 variabel prediktor penjualan. Pada tahap ini, kami menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penjualan UMKM warung makan kita. Hasilnya menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 52,1% variasi penjualan, yang artinya lebih dari setengah perubahan penjualan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yang kami teliti. Dari hasil ini, jumlah pengunjung menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Semakin banyak pengunjung yang datang, maka penjualan juga cenderung meningkat. Selain itu juga, biaya promosi juga berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. Walaupun pengaruhnya tidak sebesar jumlah pengunjung, promosi tetap berkontribusi dalam meningkatkan penjualan. Sementara itu juga, rating ulasan belum terbukti berpengaruh secara signifikan pada data yang kami gunakan. Hal ini bukan berarti rating tidak penting, tetapi dalam periode pengamatan ini pengaruhnya belum terlihat secara statistik. Kemudian, hasil uji VIV pun menunjukkan tidak terdapat masalah multikolineritas, sehingga model regresi yang digunakan dapat dikatakan cukup baik dan layak dijadikan dasar analisis. Baik, selanjutnya ada rekomendasi strategis bagi manajemen. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi bagi manajemen UMKM. Yang pertama, menetapkan target penjualan harian minimal sekitar 1,8 juta, karena angka tersebut merupakan batas bawah dari interval keyakinan 95%, sehingga target tersebut cukup realistis untuk dijadikan acuan. Kedua, manajemen sebaiknya lebih fokus meningkatkan jumlah pengunjung, karena variabel ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Misalnya, dengan meningkatkan promosi digital, memberikan promo menarik, atau menjalin kerjasama dengan layanan pesan antar. Ketiga, karena penjualan pada akhir pekan lebih tinggi, maka pemilik usaha disarankan menambah stok dan jumlah karyawan saat weekend. Sebaliknya, pada hari kerja dapat dibuat program seperti weekday deal agar jumlah pelanggan lebih merata. Keempat, anggaran promosi tetap perlu digunakan secara efisien. Jadi bukan hanya membesar biaya promosi, tetapi juga memastikan promosi dilakukan pada waktu dan target pasar yang tepat. Terakhir, rating pelanggan tetap perlu dipantau secara berkala agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan, rata-rata penjualan UMKM warung makan kita berada di kisaran 1,99 juta per hari. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa penjualan dalam akhir pekan lebih tinggi dibandingkan hari kerja. Sedangkan rata-rata rating pelanggan masih berada pada standar yang baik. Dari analisis regresi juga diketahui bahwa jumlah pengunjung dan biaya promosi merupakan faktor utama yang memengaruhi penjualan. Sedangkan rating sebelumnya menunjukkan pengaruh yang signifikan pada penelitian ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan analisis statistik dapat membantu UMKM mengambil keputusan bisnis secara lebih objektif, sehingga strategi yang diterapkan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi juga didukung oleh data. Sekian, terima kasih.